mengidentifikasi pelanggaran, melaporkan kasus-kasus, itu kan salah satu bentuk perjuangan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, itulah yang sebetulnya seharusnya dilindungi juga dalam mekanisme anti-SLAPP. Ketika bicara soal kasus SLAPP, hal yang penting untuk dilihat oleh aparat penegak hukum adalah apakah itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting. Kepentingan publik yang sedang diperjuangkan itu jauh lebih penting dan jauh lebih besar dan dampaknya signifikan juga seperti itu. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo bersama saya Praga Utama dari Pojok Rahman Toleng, Gedung Tempo. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo, Tempo Institute bersama sejumlah organisasi masyarakat di bidang lingkungan. Di episode kali ini, kami kedatangan Mbak Diva Safira, Head of Forestry and Land Division, Indonesian Center for Environmental Law, yang juga Board Member Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Di edisi kali ini, saya bersama Mbak Diva akan membahas soal pelindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Halo Mbak Diva, apa kabar? Baik. Terima kasih udah datang ke Gedung Tempo. Sama. Ya, Mbak Diva, sebelum kita masuk ke pembahasan ya soal instrumen hukum untuk pelindungan aktivis lingkungan atau masyarakat yang memperjuangkan lingkungan, mungkin bisa diceritakan dulu nih, aktivitas di ICEL itu sebenarnya apa aja tuh, Mbak? Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu. Saya dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Lembaga kami fokus di pembaruan hukum lingkungan seperti itu. Ada banyak kerja-kerja kami itu kami bekerja dengan misalnya aparat penegak hukum, dengan pemerintah juga, dan tentunya dengan masyarakat sipil dan dengan komunitas untuk memastikan terwujudnya keadilan lingkungan seperti itu. Salah satu contoh kerja-kerja kami misalnya dalam konteks perlindungan terhadap pembela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kami salah satu lembaga yang memang sangat fokus untuk mengembangkan instrumen-instrumen anti-SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kami mencoba untuk bersama dengan tentu pihak terkait juga membangun instrumen-instrumen tersebut, misalnya membantu dalam penyusunan pedoman Jaksa Agung, kemudian juga karena kami lama bekerja dengan lembaga peradilan juga Perma 1 2023, kemudian juga kami juga memastikan pemahaman soal SLAPP ini juga dipahami oleh teman-teman yang berada di tingkat tapak yang langsung berhadapan dengan konflik-konflik mengenai sumber daya alam dan konflik tentang lingkungan hidup. Artinya juga masyarakat langsung ya? Iya, masyarakat langsung dan juga bahkan pengacaranya seperti itu. Karena memang pada kenyataannya masyarakat tidak paham bahwa kalau dia memperjuangkan lingkungannya sendiri seharusnya dia dilindungi ya oleh hukum gitu ya. Iya, itu ada di selain memang itu merupakan ada di hak asasi manusia juga, tapi juga sebetulnya ada di pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau memang seseorang itu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dia tidak bisa digugat secara perdata atau dituntut secara pidana. Itu ada spesifik selain instrumen-instrumen hak asasi manusia yang lain. Yeah. Nah, Mbak Diva sendiri di bagian kehutanan dan lahan ya, kajiannya apa aja tuh Mbak? Apakah memang fokus ke hukum atau mungkin ada riset-riset lain, misalnya temuan-temuan mengenai kasus, kriminalisasi segala macam? Kami sebenarnya fokus ke dalam penegakan hukum seperti itu. Banyak kami kemudian membantu misalnya berdiskusi dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan organisasi masyarakat sipil, khususnya untuk melihat tipologi pelanggaran. Temuan-temuan pelanggaran seperti apa sih yang kemudian kita bisa mendorong itu untuk adanya penegakan hukum seperti itu. Itu sebetulnya hal-hal yang banyak saya kerjakan beberapa tahun ini ya. Selain mungkin ada beberapa yang sifatnya juga policy reform dan juga stakeholders engagement yang lain, tapi itu sebenarnya jadi fokus. Dan soal perlindungan ini, itu kan tadi mengidentifikasi pelanggaran, melaporkan kasus-kasus, itu kan salah satu bentuk perjuangan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, itulah yang sebetulnya seharusnya dilindungi juga dalam mekanisme anti-SLAPP. Gitu. Tadi menarik soal tipologi nih Mbak. Kalau temuan dari ICEL kebanyakan apa? Apakah
Karena kan begini, kalau belakangan kita perhatikan kriminalisasi itu justru melalui UU ITE misalnya, tidak spesifik sebetulnya apa aturan-aturan yang terkait lingkungan gitu ya. Kalau temuan Aisel seperti apa? Ini tipologi slab ya? Iya, nggak terbatas UU ITE, ada juga yang soal banyak pasal-pasal di KUHP. Nanti kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya, yang kemudian digunakan untuk melakukan proses pidana terhadap pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak hanya UU ITE, jadi ada beberapa misalnya pasal-pasal di Undang-Undang Minerba, kemudian juga pasal-pasal di KUHP sendiri yang kaitannya misalnya dengan salah satunya penyalahgunaan jabatan atau hal lainnya lagi, misalnya pasal terkait dengan pemalsuan dokumen. Itu ada tuh beberapa tipologi slab yang kami temukan selama ini di Aisel. Jadi nggak cuma UU ITE seperti itu. Makanya penegak hukum tuh perlu sangat jeli untuk melihat kausalitas bagaimana pemrosesan kasus pidana ataupun gugatan perdata yang diajukan dengan tindakan si orang ini atau kelompok ini terhadap perjuangannya untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti itu. Berarti sebetulnya problem mendasar di Indonesia ini tidak adanya pemahaman dari penegak hukum ketika menangani kasus-kasus terkait lingkungan ya? Iya, penegak hukum, ketidakberpihakan penegak hukum. Kemudian juga selain itu sebetulnya mungkin untuk serangan ya, ini kita lebih luas lagi, tidak hanya serangan hukum, tidak hanya gugatan perdata ataupun proses pidana, tapi juga soal impunitas. Jadi kalau misalnya ada kekerasan terhadap pejuang-pejuang lingkungan, impunitas pelakunya itu juga masih sering terjadi seperti itu. Kalau Aisel ada kajian nggak seperti sebenarnya paling banyak pelaku serangan atau misalnya gugatan itu dari pemerintah kah atau justru dari perusahaan swasta? Kalau misalnya seperti itu banyak justru untuk kalau gugatan-gugatan dan pemrosesan pidana itu bukan dari pemerintah, ya seperti itu sih. Tapi kalau misalnya untuk kekerasan nanti aku bisa cek lagi, karena kalau kami memang fokus di proses pemidanaan dan gugatan perdata itu banyak dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang apa misalnya perusahaan yang sedang menggarap proyek, ya, perusahaan yang sedang menggarap proyek atau ya seperti itu. Nah ini kan kemarin akhir Agustus lalu ya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan Menteri nomor 10 tahun 2024 yang semangatnya sebetulnya pelindungan untuk masyarakat ya yang memperjuangkan lingkungannya. Kalau Mbak Diva melihatnya seperti apa? Kalau kami sih melihat ini satu instrumen yang penting juga untuk diapresiasi seperti itu. Ini melengkapi instrumen-instrumen yang lain sebetulnya. Kenapa begitu? Karena yang pertama, Permen ini itu merekognisi subjek-subjek siapa saja yang memang melakukan perjuangan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Spesifik tuh ada akademisi juga disebutkan, kemudian juga masyarakat adat juga disebutkan seperti itu. Dan kemudian kalau dilihat Permen ini tidak hanya merekognisi serangan-serangan yang sifatnya gugatan perdata atau pemrosesan proses pidana seperti itu. Tapi juga ada soal tindakan pelemahan yang mana itu mengakomodasi pengalaman-pengalaman selama ini dari pejuang lingkungan hidup, misalnya ancaman yang selama ini menerima ancaman atau bahkan menjadi korban kekerasan terhadap dirinya ataupun keluarganya. Jadi itu sebenarnya juga hal yang menarik dalam Permen ini. Dan juga satu hal yang sebetulnya mungkin nggak banyak dibahas, bahwa Permen ini juga ada mekanisme pencegahannya. Jadi pencegahan itu kalau dalam Permen memang akan dilakukan misalnya sosialisasi atau bahkan ya memastikan bahwa aparat penegak hukum itu upaya untuk memastikan aparat penegak hukum itu mengetahui bahwa SLAP itu seperti apa. Karena gini, SLAP itu kan sebetulnya mereka ngegugat atau melakukan proses pidana itu kan tujuannya untuk melakukan pembungkaman, menghentikan partisipasi publik untuk perjuangan. Jadi supaya nggak berjuang lagi orang-orang, supaya takut, supaya malas dan segala macamnya kayak gitu kan. Nah, jadi yang jadi goal kita adalah proses hukum itu kan costly, panjang, melelahkan, banyak sekali lah ininya. Nah, oleh karena itu yang jadi prinsip kita ketika bicara SLAP adalah bagaimana untuk menghentikan perkara sedini mungkin. Seperti itu. Nah, penanganan ini harapannya bab penanganan dalam Permen tersebut
yang mana akan dibentuk beberapa kanal-kanal, kemudian juga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum, kemudian forum bagi penegak hukum yang bersertifikasi lingkungan dan sebagainya. Itu harapannya bisa menajamkan juga pemahaman aparat penegak hukum terhadap SLAP, dan pada akhirnya penghentian perkara sedini mungkin itu bisa terjadi. Jadi ibaratnya ketika ada gugatan terhadap suatu kelompok masyarakat atau aktivis lingkungan, aparat penegak hukum atau lembaga peradilan bisa mengidentifikasi ya bahwa ini kasusnya terkait dengan SLAP. Jadi mereka tidak akan memproses lebih lanjut. Jadi misalnya kalau misalnya gugatan perdata bisa di stop di putusan sela, nggak usah langsung langsung berlanjut seperti itu. Atau bahkan kalau di kejaksaan gitu kan, di Pedoman Jaksa Agung nomor 8 tahun 2022 itu memberikan semacam guideline ya. Jadi untuk mengidentifikasi bahkan dari awal, kalau misalnya dinilai bahwa ini mah SLAP ya, bahkan ini perjuangan ini merupakan bentuk pembungkaman seperti itu kan bisa nggak diteruskan ke proses penuntutan seperti itu. Jadi sebenarnya semangatnya mirip dengan undang-undang pers ya, karena wartawan sendiri uniknya ketika ada sengketa dengan narasumber atau orang-orang yang keberatan gitu, sebenarnya tidak bisa dihukum secara pidana gitu, diselesaikan lewat Dewan Pers. Jadi memang untuk itulah mungkin salah satu keistimewaan wartawan ya, karena mereka berjuang untuk kepentingan publik, dan sebetulnya semangatnya sama dengan aktivis lingkungan kan, mereka memperjuangkan kepentingan publik gitu. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya kalau untuk agak berbeda kalau di sini, ini tetap nanti kalau pemrosesannya tetap di lembaga peradilan. Permen LHK ini nggak ada mekanisme sendiri, tapi memang untuk merespon misalnya tindakan pembalasan seperti itu, mereka menyediakan mekanisme perlindungan hukum seperti itu sih. Nah itu mengenai mekanisme perlindungan hukum itu kan ada yang menyoroti bahwa ini terlalu ribet gitu, karena orang harus secara administrasi banyak syarat yang harus dipenuhi dulu. Kalau Mbak Diva melihatnya, apakah memang seperti itu seharusnya atau bisa disederhanakan prosesnya? Harapan kami sih sebetulnya adalah catatan kami paling utama adalah sebetulnya adanya proses seperti itu, yang mana kan ada batasan waktu 60 hari ya. Itu sih yang kami harapannya adalah dalam implementasinya ini setelah banyak pihak yang menyoroti, itu bisa jauh dipersingkat seperti itu, maksimal 60 harinya. Karena pasti kan kasus-kasus SLAP ini sifatnya urgent juga banyak ya. Apabila nanti prosesnya terlalu kemudian lama, pada akhirnya khawatirnya nanti perlindungan hukum yang diberikan juga terlambat seperti itu dan tidak maksimal. Sehingga memang harapan kami adalah dalam implementasinya ini bisa dipersingkat untuk peninjauan substansi, apakah itu merupakan tindakan pembalasan terhadap perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti itu. Itu memang satu kritik yang diharapkan memang dalam implementasinya bisa direspon dengan baik seperti itu. Nah, kritik lain terhadap Permen LHK ini adalah dia tidak sinkron dengan beberapa aturan lain seperti di kepolisian, kemudian beberapa undang-undang dan aturan mengenai pertambangan misalnya tadi. Jadi banyak yang melihat aturan ini sebetulnya semacam lip service, asal ada aja gitu. Karena bisa jadi ketika kasusnya maju ke lembaga peradilan gitu, akan menggunakan instrumen yang lain. Mbak Diva melihatnya, apakah memang kita membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat seperti undang-undang gitu untuk mengatur mengenai anti-SLAP di Indonesia? Yang pertama sebetulnya kami tidak melihat ini jadi satu hal yang melengkapi sebagaimana aku bilang dari awal ya. Karena memang kan kewenangan masing-masing lembaga berbeda-beda seperti itu. Ya, jaksa kemudian punya pedoman jaksanya, Mahkamah Agung punya peraturan Mahkamah Agung, ya KLHK punya permennya, dan itu yang diatur ya berbeda sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing seperti itu. Itu menjawab itu dulu. Tapi yang kedua adalah membutuhkan sebetulnya perlindungan yang lebih holistik terhadap partisipasi publik itu sangat dibutuhkan, dan bahkan kami berharapnya bisa dalam bentuk undang-undang. Karena pembungkaman terhadap partisipasi publik, atau bahkan misalnya kita bilang strategic lawsuit against public participation atau SLAP yang biasa kita dengar, itu kan nggak cuma di kasus-kasus lingkungan. Betul. Tapi banyak kasus-kasus lain yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai SLAP. Tapi selama ini kan yang berkembang adalah peraturan SLAP di bidang lingkungan hidup seperti itu, pasal 66.
dan kemudian juga yang ada di instrumen-instrumen yang sekarang yang cukup komprehensif adanya di bidang lingkungan hidup. Jadi sebenarnya untuk perlindungan partisipasi publik secara komprehensif kita butuh setingkat undang-undang seperti undang-undang partisipasi publik untuk betul-betul menjamin seperti itu. Iya, iya. Karena kan biasanya gugatan atau tuntutan hukum terhadap partisipasi publik ini malah memburamkan fokusnya ya. Iya. Orang dari perjuangan terhadap lingkungan malah jadi membicarakan kasusnya gitu ya. Begitu juga dengan pemberitaan gitu. Seperti mungkin kita berkaca ke kasus Daniel Fritz Tangkilisan ya di Jepara. Iya. Orang akhirnya hanya fokus ke perkara hukumnya, sementara pelindungan hukum di Karimun Jawanya tidak berjalan gitu. Padahal ada penjahatnya betulan, Betul, gitu. iya. Ada kerusakan yang terjadi, tapi malah jadi fokus ke kasus kriminalisasinya. Betul. Seperti itu. Nah, Mbak Diva, ini kan kasus-kasus kriminalisasi atau gugatan terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan hidup biasanya membuyarkan fokus masyarakat gitu ya. Orang malah jadi fokus ke perkara hukumnya. Seperti dalam kasus Daniel Fritz yang di Karimun Jawa ya beberapa bulan lalu. Sementara perhatian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan di sana malah teralihkan ke apakah memang ini pola-pola yang terjadi dalam kasus-kasus SLAP gitu? Iya benar, itu yang terjadi. Padahal kan sebetulnya kalau dilihat selagi si pejuang lingkungan hidup ini lagi mengalami proses pemidanaan ataupun gugatan perdata, kan kerusakannya tetap jalan, pencemaran tetap jalan, dan kemudian tetap ada korban seperti itu, korbannya lingkungan hidup maupun ke masyarakat. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi konsekuensi apabila kita tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mengantisipasi perkara-perkara SLAP. Iya, bahkan aktor-aktor perusak lingkungannya malah tidak tersentuh ya. Iya, makanya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, mungkin berdasarkan kajian ISEL ya, ada nggak sih instrumen-instrumen hukum yang kerap digunakan untuk membungkam aktivis lingkungan hidup itu? Ya, mungkin yang biasanya kita tahu itu seperti UITE ya, UITE, terus pasal 162 Undang-Undang Minerba, itu ada satu kasus juga yang menarik pada akhirnya diputus lepas di tingkat kasasi, itu pasal 162 Undang-Undang Minerba. Tapi ada juga beragam tipologi kasus lainnya. Kalau Mas tahu kasus Budi Pego? Iya. Iya, itu kan sebetulnya pasal yang dikenakan keamanan negara. Seperti itu. Jadi kemudian kalau kami coba mengidentifikasi dari perkara-perkara SLAP, ada yang soal penghasutan. Ya, provokasi ya, dianggap provokasi. Ya, provokasi. Kemudian pemalsuan surat, dan juga penyalahgunaan wewenang, itu juga pasal yang didakwakan seperti itu. Dan kemudian ya pencemaran nama baik, jelas. Kemudian juga ada pencurian dan pengerusakan, karena kan biasanya ya ada aksi eskalasi dan sebagainya, dan perbuatan tidak menyenangkan seperti itu. Walaupun telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, perbuatan tidak menyenangkan ini masih digunakan untuk mengkriminalisasi. Itu menarik sekali makanya fenomena ini. Jadi banyak sekali pasal-pasal, karena kalau misalnya dilihat, kami nanti mungkin bisa main-main di website ISEL. Kalau satu-satu saya ceritain di sini nanti kita jadi series. Cuma kasus-kasus SLAP itu memang luar biasa. Kadang-kadang kita bisa lihat ini rekayasa aja gitu. Betul. Orang awam pun tahu ini rekayasa, tapi diproses. Seperti apa contohnya? Mungkin ada yang paling saya ingat sebetulnya ada 3 warga seperti itu yang kemudian merayakan kemenangan terhadap satu gugatan dengan menaikkan bendera merah putih. Sehari setelahnya bendera tersebut dalam posisi terbalik. Oh, dianggap mereka ya direkayasa bahwa ini kasus penghinaan negara misalnya. Bayangkan saja seperti itu salah satu contoh kasus yang ketika saya mulai mempelajari SLAP itu yang sangat teringat-ingat, karena wow. Memang makanya itu tadi penting banget untuk aparat penegak hukum untuk bisa betul-betul mengidentifikasi gitu. Karena kadang-kadang yang dikenakan kan kita bingung ya, apa hubungannya tindak pidana keamanan negara dengan perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Cuma dia salah aja kali gitu ya. Padahal sebetulnya ya kalau dilihat secara kronologisnya, ya itulah yang terjadi. Iya. Nah, tadi kan Mbak Diva sempat menyinggung bahwa sebenarnya di setiap lembaga sudah ada panduan atau buat
para aparat gitu ya untuk mengidentifikasi. Tapi selama ini berarti belum berjalan dong ya, belum tersosialisasi dengan baik. Sebetulnya ada beberapa yang ini kalau di pedoman jaksa ini cukup baru. Kalau di Mahkamah Agung ini dari SK-KMA 36 2013 sebetulnya sudah ada. Yeah. Dan sebetulnya kita punya beberapa putusan-putusan yang kami rasa cukup baik dan bisa menjadikan pertimbangan. Walaupun ya balik lagi ya, itu putusan gitu. Jadi udah proses. Harapannya kan sebenarnya ke depannya nanti bisa ya bahkan itu nggak usah diproses. Betul. Seperti itu. Ini saya ada 2 yang kami coba catat di Aisel ya. Setidaknya 2 ya. Sebenarnya ada beberapa putusan-putusan lain, tapi ini yang betul-betul kami note seperti itu. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 21 garis miring PID garis miring 2021 garis miring PT BBL, dan putusan Mahkamah Agung nomor 6270 garis miring K titik sus garis miring 2022. Itu 2 itu sebetulnya yang kemudian pidananya divonis lepas. Bebas. Berarti ini bisa jadi semacam jurisprudensi ya? Apa contoh? Iya betul, contoh jurisprudensi. Iya, karena yang kalau di Bangka Belitung itu sebetulnya dia di proses pidana mereka tuh mau konsolidasi warga, kemudian juga mau melakukan gugatan seperti itu, tapi kemudian dipanggil karena soal tadi penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen. Iya, seperti itu. Kasus yang di Bangka Belitung itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi kalau kasus yang tadi jadi jurisprudensi ya, yang kemudian diputus lepas di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, itu soal kasus Robandi dan kawan-kawan. Ini sebetulnya mereka itu mengajukan gugatan terhadap pencemaran dari satu PT seperti itu, dari satu perusahaan mengajukan gugatan kelompok seperti itu. Nah, tapi kemudian gak lama selang dari gugatan tersebut, Robandi dan kawan-kawan ini diproses pidana dengan pasal 228 KUHP tentang penggunaan pangkat atau jabatan yang sedang diberhentikan sementara, serta ditambahkan dengan dakwaan alternatif pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen gitu. Jadi ini soal status Pak Robandi ini sebagai ketua RT aja sih yang dipermasalahkan dalam proses pidana ini. Tapi bayangkan sebetulnya ya ada masalah yang lebih besar, pencemaran lingkungan yang sangat-sangat mengganggu kesehatan, aktivitas dan juga mengganggu, berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat seperti itu. Ironis banget ya, maksudnya hal besar malah direduksi oleh tuntutan yang tadi ya, tuntutan yang kecil gitu yang. Ini oleh karena itu makanya ketika bicara soal kasus lab, hal yang penting untuk dilihat oleh aparat penegak hukum adalah apakah itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting seperti itu. Soal karena yang tadi perkara itu aja sebetulnya, padahal sebetulnya kepentingan publik yang sedang diperjuangkan itu jauh lebih penting dan jauh lebih besar dan dampaknya signifikan juga seperti itu. Iya. Mbak Diva, kita kembali lagi ke Permen LHK ya soal pelindungan bagi masyarakat dan aktivis lingkungan. Aisel sendiri selain tadi catatan yang birokrasinya tadi ya, yang 60 hari, ada lagi nggak? Sebetulnya yang menjadi perhatian kami adalah siapa saja nih unsur-unsur yang menjadi tim penilai. Seperti itu. Itu kan ada aparat penegak hukum. Nah, sementara ini kan substansi tindakan pembalasan yang coba untuk diassess itu tidak hanya soal gugatan perdata atau proses pidana, tapi ada juga ancaman-ancaman, tapi ada juga tindakan-tindakan pembalasan lain, yaitu ancaman atau bahkan kekerasan. Yang kita tahu bahwa seringkali juga menggunakan alat-alat negara nih untuk melakukan ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembentukan timnya, unsur APH ini perlu sekali untuk kita pastikan bahwa ini bukan dari pihak-pihak yang selama ini menjadi pelaku. Seperti itu. Konflik of interest dong. Ya, betul. Paling itu sih sebetulnya. Ya, ini karena dalam aturan tersebut
disebutkan ya bahwa berkas permohonan untuk perlindungan akan dinilai oleh tim yang terdiri atas perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, akademikus, dan unsur lainnya. Ini banyak banget ya. Berarti sebetulnya pengajuan perlindungan itu malah prosesnya bisa berlarut-larut gitu ya, sampai akhirnya perlindungannya diberikan. Ya, makanya harapannya, ini kan sudah banyak yang menyuarakan juga soal 60 hari ini. Harapannya sih penilaian substansi ini harusnya nggak selama itu, seperti itu. Karena banyak sekali kasus-kasus lab yang sifatnya urgent, yang memang apalagi yang belum punya sama sekali akses bantuan hukum. Kan salah satunya kan bantuan hukum ya yang diberikan ya. Mungkin beberapa memang sangat kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Jadi harapannya sih jauh lebih singkat dibanding 60 hari. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Diva, dengan adanya aturan ini, kira-kira harapan kedepannya seperti apa sih buat masyarakat dan aktivis lingkungan hidup gitu ya? Harapannya tentu saja makin banyak partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi orang makin merasa aman seperti itu. Nggak takut. Nggak takut lagi. Apalagi ini juga udah mencoba untuk merekognisi berbagai macam serangan. Karena kita tahu bahwa serangan tuh nggak cuma serangan hukum aja, nggak cuma pelaporan pidana atau gugatan perdata seperti itu. Dan sebetulnya yang sangat saya harapkan, permen ini kan mengatur soal pencegahan terjadinya tindakan pembalasan dengan beberapa cara. Pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, ada forum APH, dan juga koordinasi dengan Pemda untuk membuat kanal-kanal. Ini kan sebenarnya, dan ada beberapa cara lain ya. Ini kan adalah bentuk untuk memperkuat juga partisipasi publik dan peran publik, dan harapannya soal penanganan ini bisa betul-betul diimplementasikan sehingga aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi ujung tombak untuk menghentikan SLAP sedini mungkin itu bisa betul-betul terjadi seperti itu. Saya banyak juga menurut saya menarik di bagian pencegahan tadi sih. Iya, bagian pencegahan. Dan mungkin perlindungan ya, ini perlindungan tidak terlalu dijelaskan seperti itu, perlindungan seperti apa yang akan diberikan, karena selain bantuan hukum mungkin ya, karena kan tipologi tindakan pembalasannya itu banyak ya. Macam-macam ya. Ya. Artinya sebetulnya semangatnya bagus ya untuk sosialisasi juga ke tadi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, supaya pemahaman mengenai SLAP lebih komprehensif gitu. Kalau Mbak Diva mengidentifikasi nih ya, sebenarnya contoh negara yang punya aturan begitu komprehensif, lengkap, dan mungkin implementatif ya buat Indonesia seperti apa? Di mana? Ada nggak sih? Kami ada beberapa kajian komparasi ya. Tapi menurutku paling menarik juga di salah satunya, kalau yang dekat aja lah ya, di Filipina. Jadi dia ada banyak ketentuan-ketentuan mengenai SLAP, dan itu ada di level legislasi seperti itu. Jadi ya lebih kuat. Terus di Filipina yang dekat, tapi ada beberapa juga misalnya di US ada, kemudian di beberapa negara, Kanada seperti itu. Nah tadi soal legislasi nih, apakah masyarakat sipil sebaiknya mendorong agar aturan ini dibawa ke tingkat legislasi untuk menjadi undang-undang? Karena kan kita tahu bentar lagi pemerintahan ganti, bisa jadi menteri ganti, aturannya dibatalkan gitu. Seperti apa nih? Iya, seperti yang tadi saya bilang, harapannya untuk perlindungan terhadap partisipasi publik ini bisa diatur di level undang-undang. Jadi nggak cuma untuk pejuang lingkungan aja, tapi untuk kasus-kasus lain sebetulnya, karena bentuk partisipasi publik itu sebetulnya sangat luas. Sehingga mendorong di tingkat legislasi, dan kalau di tingkat legislasi kan banyak hal yang lebih bisa diatur ya, seperti itu. Ya, kita sama-sama tahu lah, scope peraturan itu per level beda-beda, dan paling komprehensif yang bisa kita harapkan di legislasi seperti itu. Jadi harapannya mungkin ada semacam inisiatif untuk mendorong rancangan undang-undang partisipasi publik, sehingga bisa betul-betul lebih komprehensif. Kita bisa ngatur soal pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, jenis-jenis remedi yang bisa dimintakan terhadap SLAP seperti apa. Karena kalau SLAP sekarang kan sebetulnya ada beberapa remedi yang bisa diberikan ya. Misalnya kalau
kemudian bisa dalam putusan seperti itu dipulihkan tuh hak-hak terdakwanya seperti itu untuk yang kasus lab. Dan ada beberapa bentuk remedi lain. Tapi menurutku untuk undang-undang partisipasi publik itu bisa pemulihannya bisa lebih luas. Apa yang bisa kita atur. Oke. Kayaknya satu hal yang juga mungkin perlu kita soroti adalah bagaimana polisi menangani kasus lab ya. Sejauh ini ada nggak sih di kepolisian aturan atau paradigma yang sudah arahnya ke sana gitu, kalau menurut Mbak Diva? Belum. Jadi dengan adanya Permen LHK ini juga berarti KLHK udah punya. Undang-undang ada. Pasal 66 Undang-Undang 32 2009. KLHK punya, Kejaksaan punya, Mahkamah Agung punya, tinggal polisian nih. Apalagi kan sebetulnya kalau kita mau menghentikan slap sedini mungkin pasti dimulai dari polisian seperti itu. Jadi ditunggu sekali bagaimana komitmen kepolisian sebagai satu-satunya lembaga yang belum memiliki instrumen untuk menghadapi slap, padahal merupakan salah satu lembaga yang sangat terkait nih dalam hal ini. Bagaimana untuk merespon dan untuk memproduksi sebuah instrumen yang betul-betul bisa melindungi pejuang lingkungan. Aturan ini juga perlu ini nggak sih, membahas soal impunitas tadi? Bagaimana kemudian pelaku-pelaku ini mendapat hukuman ketika teridentifikasi bahwa mereka melakukan upaya untuk jadi lebih luas lagi ya, nggak cuma soal menghentikan pemrosesan pidana, tapi juga apabila ditemukan unsur pelanggaran, misalnya dalam upaya paksa atau bahkan memang dengan sengaja melakukan ancaman, itu betul-betul perlu diproses secara hukum. Tapi itu juga masalah kultur ya. Iya betul. Karena juga masalah kultur dan jadi dua ya, komitmen untuk melindungi pejuang lingkungan dan komitmen untuk menyelesaikan impunitas di tubuh kepolisian sendiri. Penegak hukum ya. Sebetulnya bentuk perjuangan yang bisa dikategorikan sebagai partisipasi publik seperti apa sih? Oke, ini juga yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan ya. Apakah kalau udah melakukan gugatan aja nih yang bisa dilindungi seperti itu, yang bisa dikategorikan sebagai perjuangan, atau kalau memang sudah melaporkan suatu tindakan pencemaran atau kerusakan ke kepolisian misalnya gitu. Tidak. Jadi di Perma, di Pedoman JA dan di Permen LHK itu kan juga merekognisi beragam jenis perjuangan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Misalnya menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi gitu ya? Yang misalnya dia melakukan penolakan terhadap satu rencana usaha atau bahkan satu usaha yang memang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan, itu bisa dikategorikan juga sebagai perjuangan terhadap perjuangan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan melakukan pengaduan misalnya, pengaduan terhadap instansi tertentu, misalnya ngadu nih ke KLHK gitu. Itu kan juga merupakan bentuk perjuangan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga kalau di Permen LHK melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dan atau kegiatan, itu juga masuk seperti itu. Bahkan mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup juga dikategorikan sebagai perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu berarti kategori yang kalau misalnya kita nulis di Facebook, di Twitter atau di media sosial gitu ya, mengenai seperti yang terjadi pada Daniel Frits gitu ya. Iya. Itu juga selain di Permen LHK soal bentuk-bentuk perjuangan tadi, ada juga di Pedoman JA dan Perma 1 2023. Oh, sudah direkognisi tadi. Iya, saya bacain ya. Contohnya misalnya di Perma 1 2023 disebutkan nih salah satu bentuk perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga melalui penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya seperti itu. Nah itu berarti artinya kita nggak usah takut lah ya kalau misalnya pengen melapor atau pengen curhat bahkan di media sosial kalau misalnya melihat ada pencemaran lingkungan di sekitar kita gitu ya. Oke. Karena itu kan juga bentuk kita untuk mempertahankan hak konstitusional kita gitu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Betul. Ya, karena lingkungan hidup yang baik ya hak asasi kita sebagai manusia. Oke, Mbak Diva, dengan terbitnya peraturan Permen LHK gitu ya, Aisel sendiri apa yang sedang dilakukan? Apakah sudah melakukan kajian lebih dalam gitu mungkin?
Ya, untuk Permen LHK ini yang pasti sedang kita pelajari dengan seksama juga, seperti itu. Dan fokusnya juga bagaimana ini betul-betul bisa beneficial kepada pejuang-pejuang lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Jadi kami kan juga memproduksi beberapa produk-produk pengetahuan, misalnya panduan untuk pengacara publik, dan juga secara aktif melakukan misalnya training-training dengan pengacara publik, dengan masyarakat, dengan CSO, organisasi masyarakat sipil, untuk mengetahui instrumen-instrumen SLAP yang tersedia, bagaimana mengintegrasikan instrumen-instrumen tersebut terhadap strategi hukum ketika menghadapi SLAP dan sebagainya. Kira-kira dua hal tersebut, dan dipastikan untuk mereka tuh betul-betul mengetahui sebetulnya bahwa ada instrumen ini dan ini bisa dipergunakan. Kami fokus juga ke penguatan dari sisi masyarakat sipilnya, seperti itu. Ya, karena rasanya isu SLAP ini banyak yang nggak tahu ya, bahwa tadi ternyata instrumen-instrumen itu ada di beberapa lembaga gitu. Ya, instrumen-instrumen ada di beberapa lembaga dan bisa dimanfaatkan. Betul. Seperti itu. Bahwa misalnya pengacara penting banget nih untuk nulis bahwa ini kasus SLAP ketika eksepsi. Itu kan hal-hal yang sifatnya memang perlu mengetahui dulu bahwa ada instrumen-instrumen di berbagai lembaga lembaga-lembaga aparat penegak hukum tersebut. Jadi memang kami fokus untuk bagaimana caranya agar ketentuan-ketentuan ini bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik dan pemahaman masyarakatnya juga baik, seperti itu. Selain mungkin di aparat penegak hukumnya juga pasti menjadi fokus kami ya. Dan biasanya juga kami ketika ada kasus-kasus SLAP, selain memberikan misalnya asistensi langsung ataupun tidak langsung, juga mengirimkan amicus curiae, sahabat peradilan. Contoh yang terbaru di kasus Daniel Fritz juga kami mengirimkan amicus curiae seperti itu. Jadi sebetulnya dalam kasus SLAP itu sebetulnya partisipasi publik juga untuk membantu misalnya orang-orang yang dikriminalisasi penting ya. Solidaritas dari masyarakat sipil ya, bahwa untuk mengatakan bahwa ini kasus SLAP dan ini perlu dihentikan, ini perlu ini jangan dilanjutkan seperti itu. Ini perlu mendapatkan putusan yang memang adil dan sebagainya, itu penting sekali. Karena ya SLAP juga nggak cuma ke masyarakat. Terakhir ada gugatan, walaupun gugatan dicabut kepada Prof. Bambang Heru. Oh iya, betul. Karena kesaksiannya, akademisi. Itu kan yang jadi kita lihat juga ya. Itu masih tahun ini ya, kalau nggak salah baru kan. Iya, tapi memang gugatannya dicabut. Seperti itu. Padahal dia dalam kapasitas saksi. Iya, padahal dia dalam kapasitas sebagai ahli yang dihadirkan di pengadilan. Untuk kasusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bayangin aja, jadi memang berani sekali ya untuk mengajukan gugatan-gugatan seperti itu. Bagaimana ya masyarakat yang lain? Betul, yang di daerah yang tidak tahu hukum. Padahal mereka berjuang untuk kesejahteraan dan kesehatan mereka sendiri gitu ya. Oke, Mbak Diva, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih sudah datang ke Gedung Tempo. Mungkin Mbak Diva kalau nanti punya ide, gagasan untuk dituliskan di artikel, kami siap menampung di Kolom Hijau. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Tempo, itu tadi obrolan saya dengan Diva Safira dari ICEL. Terima kasih sudah menyimak podcast Kolom Hijau Tempo episode ketiga. Sampai jumpa di episode berikutnya.